subscribe Abahnya channel. New channel. Subscribe ya. Mantap. Ya, mantap. Subscribe Abah New channel. Sekarang. Mantap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalisatil ulama wastima'i kalamil hukama. Fa inna Allaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah taklim musholah at-tahiriyah, para sepuh, para asatid, para hujaz, tokoh masyarakat, para bapak dan para pemuda, khususnya pengurus musholah Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran, para kesepuhan kita Bapak Ancep Wahyu, Babinsa, Bapak Rodani, dan seluruh para sepuh, para orang tua yang tidak disebut satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwasanya kita sudah masuk tanggal 5 daripada bulan Rabiul Awal, yaitu bulan dilahirkannya manusia yang mulia, manusia yang agung, dimuliakan oleh yang maha mulia dan diagungkan oleh yang maha agung, yaitu insanul kamil, Kangjeng Nabi Muhammad. Sehingga umat Islam lebih identik dengan kata maulid daripada Rabiul Awal. Rabiul Awal itu sudah dicantumkan sebelum kalender Islam dibuat. Makanya 12 Rabiul Awal yang membedakan tahunnya, tahun gajah. Karena belum ada Hijriyah, boro-boro Hijriyah, hijrah baru lahir Nabi juga. Tapi kenapa Hijriyah sudah ada, Muharram sudah ada, bulan Syawal sudah ada, bulan Rajab sudah ada? Itu karena dari zaman Nabi Adam sampai para nabi, para rasul, terus itu sudah diajarkan tentang syariat Islam. Makanya tidak nampak tentang kejadian-kejadian di masa para nabi dan rasul. Contoh, ketika berakhirnya banjir Nabi Nuh, tidak tercatat dalam Masehi, misalnya Desember bertepatan dengan Agustus, enggak ada. Tapi yang terjadi adalah 10 Muharram yang disebut Asyura. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan syariat kepada para nabi dan rasul, namun berakhir pula dengan kekafiran dan diazab oleh Allah. Jadi berapa kali permajaan ini manusia? Di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Lut,
Itu di zaman kaum Samud udah dihancurkan dan disisakan yang beriman. Coba bayangkan di zaman Nabi Nuh. Yang selamat artinya orang yang beriman. Yang tidak beriman meskipun dia anak kandungnya sendiri, istrinya sendiri, maka semuanya adalah mati. Tapi setelah itu berkembang biak, banyak lagi manusia, datang lagi kekafiran. Nah, ini perlu tentu banyak pertanyaan. Kenapa yang kafir-kafir sudah dimusnahkan, kemudian yang selamat hanya golongan mukmin, tapi kenapa kesananya kafir lagi? Lantaran tidak akan pernah hilang kekafiran di alam dunia selama belum kiamat, karena masih ada rekayasa setan. Dan kita harus paham bahwa setan itu tugasnya adalah menggoda, menjerumuskan, mencelakakan manusia. Itu udah tugasnya. Makanya di dalam ayat itu mesti dipahami, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Ulah nurut karena bisikan setan. Dia diharewos ku setan daek bae. Walaupun anu ngaherewosna manusia, yang membisikannya manusia, tapi kalau bisikan itu kepada kejahatan dan kedoliman, setan hakikatnya. Maka cak Allah, wala khutuwati syaiton. Jangan terpengaruh. Memang nu ngabisikan nama manusia, tapi perilakunya setan. Tuh. Innahu lakum. Innahu sanyanyana setan teh jelema cak Allah. Aduwwum mubin, itu adalah musuh kamu yang sangat nyata. Makanya kita salah resepsi, sering menganggap bahwa musuh manusia. Padahal manusia dan manusia mah hanya korban, diadu domba. Pada hakikatnya kita tidak bermusuhan, tapi diadu domba oleh setan. Kenapa? Karena setan mah senang, bangga, gembira, surga, nikmat dia kalau melihat manusia celaka. Maka oleh karena itu, akal inilah saudara-saudara yang membawa kita kepada pemikiran mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, mana baik, mana buruk, mana yang mesti dikerjakan, mana yang harus ditinggal. Itulah akal. Maka bersyukur kita sampai hari ini nikmat akal masih ada di dalam diri kita, dan inilah nikmat yang tidak ada tokonya, yang tidak ada rumah sakitnya, yang tidak ada samsatnya. Itu makanya bersyukur kita. Orang-orang mah pengen sehat dari akal, ratusan juta berobat, dibawa ke psikiater segala macam. Coba bayangin berapa duit harus biaya. Orang mah teu kudu ka mana-mana, cukup ka atohiriah bae. Itu ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini kembali kita membuka fikih Fathul Qorib, yaitu di halaman 143. Baik, kita buka 143, yaitu cara memandikan mayit, yaitu wayub salul maitu witron ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal zalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, ini pelajaran yang akan terjadi kepada kita semua, karena kita semua tidak akan kemana, karena semua udah disampaikan di dalam Al-Quran tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tidaklah orang masuk akhirat kecuali melalui pintu kematian. Urang moal bisa nyaho akhirat lamun can paeh. Mantak hanya paeh anu bakal nyampe roh ke akhirat. Tidaklah terpisah jasad
dengan ruh kecuali dengan mati. Maka kata Nabi, al mautu babun. Kematian adalah sebuah pintu gerbang. Orang pan lamun reka mana ke mana pasti lewat pintu. Rumah ada pintunya, mobil ada pintunya, mau masuk pasti lewat pintu. Ya. Ada pintu, itulah aset keluar masuk. Nah, kematian ini adalah pintu untuk orang menuju akhirat. Wa kullu nasi dakhilu, kata Nabi. Dan seluruh manusia akan melewati pintu itu. Cenah embung aing mah, embung kumaha? Najan ogah-ogahan ge. Nek nyogok-nyogok ka saha? Jam malaikat mah teu beki duit. Emang malaikat doang urang boga nafsu. Tiap-tiap anu boga nafsu pasti perlu urusan dunia. Tapi bagi malaikat tidak memiliki nafsu, jadi tidak butuh dunia gitu. Ya. Nah, maka oleh karena itu ketika manusia itu masuk ke dalam pintu kematian, maka inilah awal masuk negeri akhirat, di mana alam kubur adalah suatu terminal pertama atau disebut bandara pertama untuk menuju alam akhirat. Doang urang bae neka mana ye, neka Mekah ka bandara heula. Waimah Soekarno-Hatta atau Halim Perdana Kusuma. Pokoknya kadinya be heula. Ieu mah jangan neka mana, neka Mekah ka Kalideres moal mungkin. Ya. Nah, baik hadirin jamaah rahimakumullah, disitulah kita akan dipandikan. Walaupun dia tukang mandiin, tapi tetap payah mandi ke. Teu mandi sorangan. Ngenahan cenah saya teh tukang mandian, kayak mun payah mandi sorangan. Ya. Wa yugsalul mayyitu witron salasan au khomsan au aksaro min dalika. Mayat hendaknya dimandikan dengan ganjil. Gasal itu ganjil, ya. Jadi sunnahnya ganjil. Baik hitungannya tiga kali siraman, ya. Ataupun 5 kali atau lebih banyak dari 5, dari 3, bisa 7, bisa 9, bisa 11. Ari can bersih mamun huayu bae. Yang penting hitungannya ganjil nanti airnya. Kumaha cenah ieu mah bingung ngitungna. Kok bingung? Lamun make gayung mah bisa dihitung. Ieu disetim. Waduh. Dia mau main setim bae, babari cenah. Agus cenah. Pokona badaki-daki ge ruduh, sret teu meunang. Hukum agama mengajarkan lembut kecuali anu tos ngusruk di got, jeleumana hirup keneh disetim. Woi, bobolokot amat tos digorong-gorong ieu. Nah, itu mah disetim. Tapi orang yang meninggal mah ini jenazah. Ini kain aturannya mah gitu ya. Ini kain. Nah, si airnya ini dikucurin di atas kain. Jadi tetesan kain baru jatuh ke jenazah aturannya. Jadi misalnya kalau kita main jegur-jegur, itu satu tetes air saja dengan kasar dirasakan oleh jenazah, sakitnya nggak bisa dibayangkan, apalagi disetip. Luar biasa, ya. Jadi intinya adalah lembut, tidak kasar. Walaupun yang tukang mandiin pernah ada kasus dengan si mayit, aing hewa aja sakasih ya. Wow, kuat digulai huluna dikecek-kecek. Cek keluargana, Pak, hati-hati. Kasihan tuh bapak saya, keur hirupna badung ka aing ieu. Aduh, insyaallah. Dendam yang supaya dendam. Ya. Jadi harus ada hitungan gangsal. Pada awal pemandian hendaknya dicampuri daun bidara. Daun bidara di kampung masih banyak. Aya nu disebut paranti ngaliwet teh honje. Eta. Bidara teh lamun cek urang mah honje. Oh, cenah di Jakarta mah sulit, kamper. Nah eta nya. Jang geus hese
Lantaran dulu mah mungkin banyak di Jakarta. Lantaran tanah nangges abis dicor kabeh di aspal. Atuh geus eueuh tatangkal. Nya, oh. Makanya itu dulu kalau di kampung masih banyak ya. Masih banyak tuh honje, ya. Yakni disunahkan dicampur dengan daun bidara, disunatkan bagi orang yang memandikan mayat sewaktu melakukan basuhan pertama dari sekian basuhan yang ada, supaya menyertakan daun bidara atau daun kahmit. Kalau sekarang mah sabun. Zaman dulu kan ulama mengarang kitab kan belum ada sabun. Makanya mereka itu mengambil kahmit, kemudian bidara dibebek. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan bau. Tujuannya, kalau sekarang kan ada kamper, itu bahasanya. Mata kuari mah lamun nyium kamper pasti inget nupai. Bener nggak? Asal nyium kamper pasti inget orang karena identik. Kain kafan, kamper. Dulu waktu sekarang belum ada minyak begitu. Dulu mah ibu-ibu rajin tiap lapisan baju pakai kamper. Itu, kori mamal dah baju ditenderan kamper. Urang make bawa kamper salin deui. Bung disangkan upae. Itu kalau sekarang mah, kalau dulu mah beda. Atau sekarang mah Marlboro srot. Tah, minyak eta tetap sadastu loba tuh. Tah, geus ganti kamper ku eta. Itu ya. Jadi apa itu? Sunnah. Make minyak berpahala. Kenapa? Karena dalam salah satu hadis itu kan disebutkan, kata Nabi, di dunia ini ada 3 yang sangat aku cintai dan aku sukai. Itu kata Nabi. 1, wangi-wangian. Yang kedua, istri solehah. Yang ketiga, khusyuk di dalam sholat. Itulah yang sangat disukai Nabi. Makanya sekelas sahabat dites kehusuan, hampir semuanya lulus. Tapi di akhir sholat sebelum salam sempat terbayang, cek Abu Bakar, jika nama lamun sorban hejo mah cocok ya. Gitu. Jadi siapa yang lulus khusyuk sholatnya akan aku beri hadiah. Semangat. Tapi kalau dibanding dengan kita, atau kita dibandingkan se-Indonesia melawan khusyuknya Sayyidina Ali, atau nggak bisa. Kenapa? Sayyidina Ali terbukti ketika tertancap panah, dicabut sakit, nggak bisa nahan. Tapi dia minta, cabutlah ketika aku sedang sholat. Begitu dicabut sholat, tekarasan. Begitu beres salam malah nanya, kenapa kalian tidak nyabut panah? Sudah Ali, kapan? Tadi, saking khusyuknya tidak terasa sakit. Urang digegel sireum bae. Geus apruk-aprukan. Geus kurungit ge klepak-klepok bae urang banyak. Komo-komo panah gitu. Ya, jadi bukan berarti ibaratnya khusyuk adalah bagian daripada rukun salat. Tapi menurut Imam Al-Ghazali memang termasuk bagian untuk pribadi. Tapi buat kita sulit kalau khusyuk dimasukkan kategori rukun sholat. Sebab kalau rukun tidak dikerjakan batal. Berarti lamun orang sholat na nu khusyuk atau teu sah. Makanya geus teu khusyuk ge nu penting mah sholat. Ulah mikiran khusyuk teh nu penting mah sholat. Khusyuk mah nanti sepanjang jalan. Bila perlu khusyuk itu buat kita membedakan antara sunnah yang wajib, rukunnya, gerakannya, fi'linya, qaulinya, qalbinya, itu aja. Kalau udah bisa mentekadkan itu, insya Allah khusyuk dengan sendirinya datang. Kalau khusyuk dibanding-banding dengan para sahabat, dengan para wali, atau kita nggak nyampe-nyampe. Karena beda pangkat, beda zaman, ya. Zaman sekarang kan kita banyak khayalan, banyak bayangan. Bayangan mana? Bayangan modernisasi. Kalau zaman dulu kan nggak ada YouTube, jadi keur salat teu kepikiran YouTube. Zaman Facebook, WA, SMS. Anak-anak kecil dulu bermain. Tidak khawatir, apa sih anak-anak dulu mainnya bebentengan.
kucing-kucingan, main kasti, jemblong, cincang. Paling lapar ngawadang. Ngeus. Jadi nggak ada khawatir saraf, mata, kuari HP. Nah itu khawatir kalau sekarang, ya. Wa yakunu fi akhirihi ay akhiri guslil maiti ghairil muhrim. Sedangkan pada akhir pemandian mayat yang tidak ihram, maksudnya ketika mayat tapi mayat yang bukan meninggal ketika ihram. Kalau yang ihram kan yang ibadah haji, yang umroh memakai kain ihram. Ini mah bukan yang ihram, orang biasa. Berilah sedikit kafur barus, ya. Namun jangan sampai merubah air. Boleh katanya pakai kamper, tapi jangan kebanyakan. Jangan sampai si airnya ini kalah gitu berubah dengan kebanyakan kamper. Itu perlu diketahui, minimal memandikan mayat adalah meratakan air ke seluruh badan satu kali. Ieu mah cenah halodo panjang. Buat minum sulit, buat wudhu sulit, kabeh jelema ibadah tayamum. Aya sedikit air buat memandikan jenazah, gunakan dengan keadaan darurat. Maka ulama mengatakan jika airnya memang hanya sedikit, yang penting satu basuhan rata. Kayak wudhu. Ini air wudhu segini. Kita harus pandai, jangan dibiasakan berwudhu ketika air mengalir di keran. Kalau air di keran mengalir mah nek habek-habekan ge atuh. Dan naon. Tapi bagaimana kalau air itu sedikit seperti satu botol aqua? Bisa, bisa, sangat bisa. Kita ambil satu basuhan yang pertama yang wajib, misalnya satu kali, terus sisanya sedikit. Kenapa? Karena walaupun airnya itu juga, itu bisa kemana-mana. Itu bukan berarti yang di sini aja enggak. Jadi air yang masih nempel di tangan selama tangannya nggak diangkat, nggak mustakmal, maka ini tangan yang ada airnya terus diratakan. Walaupun airnya air bekas di sini, tapi kan di bawah ditarik. Nah itu nggak mustakmal, cukup dalam satu basuhan. Jadi kalau kita mempergunakan air seperti ini, sekiranya kita cukup untuk yang wajibnya aja, nggak sampai 3 kali seperti itu, ya. Jadi harus bisa hemat. Kenapa? Karena memang dalam beribadah itu ada daruratnya. Sehingga dalam darurat timbullah salah satu kedaruratan dengan yaitu adanya tayamum. Ayeuna kan lamun urang misalnya henteu tayamum kumaha? Urang bisa jeung ngalawudu jeung nginum teu aya. Sedangkan urang nyayur kudu make cai. Dahar kudu make cai, bisa paeh jelema dahar teu nginum kabeulan. Itu ya. Jadi walaupun misalnya itu satu kali rata memandikan cukup. Kalau memandikan lengkap dan maksimal, hal itu bisa dilihat di kitab-kitab besar. Kita ngaji deui urang. Iya gecan tamat. Katanya kalau ingin lebih komplit, bagaimana cara memandikan jenazah, ada lagi di kitab yang lain. Maksudnya orang kita tamat ieu tah ngaji deui kana kitab lain. Luar biasa, ya. Nah, kemudian selanjutnya wa yukfanul mayyitu zakaron kana au unsa baligon kana aula. Mayat baik laki-laki maupun perempuan, wanita. Apakah sudah baligh atau belum baligh? Pokoknya mayat aja ini mah. Hendaknya dikafani dalam 3 lapis kain putih. Baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Masing-masing berupa lapisan. Yang lapisannya ini sama panjang dan lebarnya dan dapat menutup sekujur badan. Kenapa harus putih? Sunnah. Makanya siapapun orang meninggal, apapun partainya, warna partainya, ya tetap baik nama putih. Sugan bayi mah PDI, berem. Berhubung ini mah orang Golkar, jadi koneng. Lihat benderanya juga koneng. orang meninggal kan bendera kuning. Itu berduka. Ciri duka itu koneng. Iya.
Sementara kita yang berduka, takziah, datang, sunahnya pakaian hitam. Itu sunah. Kok cenah henteu disunahkeun nu beureum? Ulah ke disangkana grup PDID bae. Gitu. Nah, jadi apapun partai dan kehidupannya, benderanya tetap kalau sudah meninggal mah dibungkus dengan warna putih, maka itu hukumnya sun. Aita mah cenah neukeukeun bae warna hejo atuh teu naon bae. Ngan tidak mengikuti aturan Kangjeng Nabi. Nabi sudah menginstruksikan ya daripada yang warna yang baik, karena sebaik-baiknya warna yang pertama adalah putih. Ketika tidak punya putih dalam sholat, dalam Jumatan adalah warna hijau. Itu sunnah yang kedua ya. Nah 3 lapis itu tidak termasuk baju kurung. Artinya kalau dia mau bikin gamis lain lagi, jangan dihitung dari 3 lipat tadi. Berarti kalau dihitung mah 5 semuanya. Kalau berikut di luar daripada yaitu lapisan. Ya. Kemudian apalagi selain baju kurung? Kalau dia bersurban, sewaktu hidupnya suka sorban selendang, maka disunatkan si mayit itu ketika meninggal diberikan selendang. Ya. Jika laki-laki dikafani dalam 5 lapis, maka 5 lapis itu adalah 3 kain bahan kafan tersebut ditambah baju kurung dan sorban. Jadi hitungannya 5. Bagaimana kalau perempuan? Sama. Jika wanita dikafani dengan 5 lapis, maka 5 lapis itu adalah ditambah sarung dan kerudung, baju kurung dan 2 lapis kain putih. Jadi beda dengan laki-laki, karena laki-laki mah tidak pakai yaitu kerudung. Kalau perempuan kan waktu hidup pakai kerudung. Berarti perempuan 2 lapis aja. 2 lapis ditambah kerudung, ditambah sarung, ditambah gamis. Jadi tetap hitungannya 5. Itu sunahnya, ya. Wa aqalul kafni, tapi kumaha aja ieu mah boro-boro jeung nyieun kerudung. Boro-boro bikin segala macam sorban, pugungan sakieu-kieuna, bahanna ge cuman bisa untuk nutup si jenazah doang. Nah, wa aqallul kafni saubun wahidun yasturu auratal mayit. Ya sudah, kalau memang tidak mencukupi kain kafan, minimal 1 kain, 1 lapis yang dapat menutup aurat. Menurut pendapat yang kuat dalam kitab Ar-Raudhah, yaitu karya daripada Imam Nawawi, dan kitab Syarah Muhadzab disebutkan, kata Imam Nawawi, jika memang darurat tidak ada kain banyak, maka walaupun selembar yang penting bisa menutup aurat, seperti itu. Ya. Wa yakhtalifu qadruhu bi dzukuratil mayyiti wa unusatihi wa yakunul kafnu min jinsi mayal basuhu sasu fi hayatihi. Kadar kain kafan itu berbeda karena perbedaan jenis kelamin mayat. Beda-beda. Ya, ada mayat laki-laki, ada mayat perempuan. Sehingga di situ adalah menjadikan sebuah perbedaan. Bagaimana perbedaannya tadi? Karena perbedaan jenis kelamin mayat, kain kafan itu harus berupa kain yang boleh dipakai oleh mayat semasa hidupnya. Masing-masing disesuaikan dengan ketika hidup. Makanya kan kalau perempuan lagi, kecuali orok. Kalau orok makan bebas, walaupun dia anak laki-laki tapi belum balik, boleh dikelola oleh perempuan. Tapi kalau sudah balik, masing-masing memandikan demikian, membungkus demikian. Beda dengan mensolati dan menguburkan. Menguburkan mah mau siapapun, laki-laki perempuan, tetap kewajiban lelaki. Makanya pertahankan ya ulah sampai dicokot ku bikang. Soalnya ya geus mulai bikang. Cukuran ku ari ku awewe. Tahlilan awewe ku ari mah. Cukur rambut ku awewe. Kamari geus kompromi emak-emak. Engke mah cenah nu tahlil urang bae. Lanjut cek saya, "Hei ibu-ibu ieu kumaha sih? Ai lalaki gawe naon?" Geus, lalaki mah ngasuh bae nungguan berkat.
Lajung ke khotib ge nek di tekel dewe ku awewe. Aduh. Jadi sekarang mah sudah lebih banyak kegiatan ibu-ibu ya daripada laki-laki. Tapi ya itulah tadi, kalau kita mana yang harus didahulukan dan mana yang menjadi kedudukan hukumnya. Kalau memang ini dari Nabi, dari zaman Rasul, sahabat adalah pekerjaan laki-laki, maka sampai yaumul qiyamah pun harus dikerjakan oleh laki-laki. Kalau memang mengatasnamakan ibadah. Karena ibadah mah tidak bisa ditukar-tukar, nggak bisa diganti-ganti. Sekali imam tetap imam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin para wanita. Jadi jangan sampai laki-laki jadi makmum. Kalau jadi makmum kan repot, ya. Wa yukabiru alaihi al mayyiti idza shalla alaihi arba'a takbiratin bi takbiratil ihram. Nah, sekarang ngembet tadi kita memandikan terus nyindir tentang membungkus. Ya, nanti di dalam kitab Tafsiratul Thalibin yang sudah saya karyakan itu ada tentang praktek-praktek dari mulai sholat, zakat sampai membungkus, doanya segala macam, menggunting apa kain kapan itu udah ada. Ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya wa yukabbiru alaihi, menyolati mayit, menyolati jenazah. Orang yang menyolati mayat hendaknya bertakbir sebanyak 4 kali takbir. Kalau 4 kali takbir, arba'a takbiratin. Awas, jangan arba'a rokaatin, engke ruku deh. Arba'a rokaatin pasti ruku. Jatuhnya iya. Takbir pertama Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram. Takbir kedua Allahu Akbar, baca Fatihah. Kemudian baca sholat. Oh iya masalah. Imam Allahu Akbar, ruku meh nama. Kok cenah ye cari cing bae deung. Kok yang lain mah pada berdiri aja. Gua mah udah terlanjur. Sami Allah liman hamidah. Sakalian mah sujud. Orang-orang pun pasti nanya, lu mah aneh. Sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud. Alasan dia, bukan apa-apa, gua mah kasihan, banyak dosa ini maitnya. Itu ya. Nah, jadi 4 kali takbir sesuai dengan niat. Bagaimana orang yang belum bisa? Ulama mengajarkan kepada kita, jika ada seseorang hendak mensolati jenazah, belum tahu tata cara dan niatnya, sudah niat saja ikutin imam. Bagaimana? Allah di hatinya, niat saya sholat seperti sholatnya imam, karena Allah. Beres ditanya, lu sholat bisa? Lu bisa lah. Niatnya gimana? Tanya imam dong. Kok tanya imam? Ya iya tanya. Imam tadi sholat apa? Sholat jenazah. Imam katanya jenazah. Ya iya gua juga jenazah. Jadi itu seperti itu kalau belum bisa. Niat saya sholat seperti sholatnya imam sholat apa ini? Jenazah. Berarti kita ngebonceng ke imam. Ya, makanya ini fardu kedudukannya. Berarti kan ketika kita mensolati pahalanya juga beda, gede. Sebab ketika tidak dosanya juga gede. Tapi sudah terbalik sekarang mas. Saya mau nanya di lingkungan kita jangan usah jauh-jauh. Kalau nyolatin jenazah banyak enggak? Kalau tahlilan? Berarti kan ini udah terbalik. Yang wajib jadi sunnah, yang sunnah jadi nyolatin wajib, tahlil sunnah. Tapi lebih ramean yang Nges eti dituna. Sholat jenazah sedikit, tahlilan maram rame. Begitu juga sholat 5 waktu sepi, Idul Fitri tuh pan geus balik eta. Nu wajib jadi sunnah, yang sunnah jadi tapi kan kita mah enggak, jangan ke bawah-bawah kita mah. Ya kita mah kan sholat terus kita mah ngan barudak bae nu teu ngaramekeun tolol. Ieu mah hayangna salat lebaran bae. Babasaan cenah karunya ka nu mere baju. Sia mah tolol teu karunya ka awak sorangan. Ngahargaan mah cenah urang mah. Dibere baju teu dipake salat karunya, bising teu dibere deui.
Ai kitu cenah merek naon eta? Alhamdulillah ai baju mah kabeh ge merek kabel. Apa itu kabel? Kagak beli, gratis kabeh berarti. Aduh, Masya Allah. Jadi takbir yang pertama, takbiratul ihram, baca Fatihah. Beres takbir lagi, solawat. Beres takbir lagi doa. Doa mayit. Kalau laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi'apunhu. Pokoknya mah hu beta. Anu huhuan eta lalaki. Lamun ha eta bikang. Deuleu be tulisan ha ta. Sarua jeung bobogaan bikang. Hebat eta ulamanya. Nulis huruf ha beulah tengahna. Gitu. Nah, Allahumma gfir laha cukup walaupun hanya apalnya segitu. Allahumma gfir laha ngecukup. Allahumma gfir komo kabeh mah Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir lagi, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu, langsung salam. Terus selesai. Itulah rukun daripada sholat jenazah, ya. Jika imam takbir 5 kali karena lupa, ya, bagaimana imam takbir 5 kali? Maka sholatnya tidak batal. Namun makmum jangan mengikutinya. Kalau imamnya lupa 5 kali, kita nggak usah ngikut, diem aja. Imam salam, kita ikut salam. Udah begitu aja. Jadi jangan salah diikutin. Walaupun imam, ya kalau salah tetap salah. Ya, namun makmum jangan mengikutinya. Makmum langsung saja salam. Boleh menanti, boleh salam dulu. Ada 2. Ya, jadi umpamanya imamnya lewat 5 takbir. Terus kita nunggu. Ya udah kita mah nggak ikut-ikutan takbir. Masa manehna ngalamun urang ngilu ngalamun? Akhirnya kita nunggu atau mau buru-buru kita salam sendiri karena imam bablas lewat terminal. Mau nunggu imam kelamaan. Udahlah saya mau salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mengerti tidak ada masalah. Bagi yang nu teu ngerti bingung. Salam apa nunggu ya? Hah? Nah itu. Iya, boleh menanti sampai si imam salam dan salam bersamanya. Demikian yang lebih utama. Jadi yang lebih utama menunggu lantaran karunya imam tersesat. Kudu ditungguan. Itu. Mentak iyalah salat faedahnya, manfaatnya, iya, sehingga nanti insya Allah akan disambungkan kepada bacaan-bacaan di dalam takbir-takbir semasa kita sedang mensolati jenazah. Insya Allah kita akan ketemu lagi, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kehilafan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.